santuy. Ayo. Cobaan santuy. Screaming. Ayo. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mematuhi standar protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan sesering mungkin. Oh iya teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri saya kepada teman-teman semua supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Dito Octaviana dari SMP Negeri 46 Surabaya kelas 7A. Di sini saya akan menceritakan kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara penanganan game adiksi pada masa remaja. Teman-teman tahu tidak kalau game itu adalah candu loh teman-teman, dan adiksi game adalah suatu perilaku tidak sehat yang sulit dihentikan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang bersangkutan ataupun orang lain. Misalnya game online seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan masih banyak lagi. Bermain game online juga memiliki dampak negatif loh teman-teman, atau bisa disebut dengan gaming disorder. Nah, membahas gaming disorder, saya akan memberikan pengertian apa sih gaming disorder itu. Gaming disorder adalah gangguan yang terjadi pada pemain game yang disebabkan oleh game baik itu online maupun offline. Dan kecanduan game ditetapkan sebagai gangguan mental, tetapi tidak semua jenis permainan dapat menyebabkan gangguan mental. Hanya apabila permainan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dan kerusakan seperti pribadi, keluarga, sosial, aktivitas-aktivitas lainnya, dan pendidikan. Game mencakup berbagai jenis permainan yang dimainkan seorang diri atau bersama orang lain, baik itu online maupun offline. Untuk materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang ciri-ciri kecanduan game, 7 kriteria untuk waspada, dan penyebab adiksi game. Teman-teman tahu tidak apa saja sih ciri-ciri kecanduan game? Ada 3 macam ciri-ciri ya teman-teman. Yang pertama, tidak bisa berhenti bermain game. Yang kedua, memprioritaskan game daripada aktivitas lain. Dan yang ketiga, terus-menerus bermain game meskipun ada konsekuensi negatifnya. 7 kriteria untuk waspada. Yang pertama, saliense. Apabila bermain game beraktivitas yang sangat penting dalam hidup seseorang dan mendominasi pemikiran, tingkah laku, dan perasaan. Yang kedua, toleransi. Saat dimana seseorang mulai lebih sering bermain game sehingga meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk bermain. Yang ketiga, mood modification. Hal ini mengacu pada pengalaman subjektif melalui bermain game. Mereka mengalami perasaan yang menggairahkan atau merasakan ketenangan. Yang keempat, withdrawal adalah perasaan yang tidak nyaman atau efek fisik yang timbul ketika kegiatan bermain game dikurangi atau dihentikan. Misalnya seperti tremor, mudah murung, dan marah. Yang kelima, relapse adalah kecenderungan untuk melakukan kegiatan bermain game secara berulang-ulang. Yang keenam, konflik. Mengacu pada konflik antara pemain game dan orang-orang di sekitar kita. Nomor 7 yang terakhir, problem. Mengarah pada masalah yang diakibatkan oleh penggunaan game yang berlebihan. Yang selanjutnya, macam-macam penyebab adiksi game. Ada 5 macam ya teman-teman. Yang pertama,
pertama, panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk nge-game. Yang kedua, keterikatan dengan game. Yang ketiga, keterputusan dengan lingkungan. Yang keempat, dosis kesenangan atau penguatan. Yang kelima, lingkungan yang aversif atau tidak menyenangkan secara konsisten. Sedangkan game sendiri menurut psikolog yaitu yang pertama, main game tetap memiliki dampak positif ya teman-teman. Yang kedua, cenderung menunjukkan perilaku selaku waktu dewasa. Yang ketiga, gaming disorder adalah kasus yang jarang terjadi. Yang keempat, belum banyak peneliti mengenai gaming disorder. Untuk materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang melatih diri untuk bermain game secukupnya. Apa saja sih macam-macam untuk melatih diri bermain game secukupnya? Ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama, tentukan jangan memulai kebiasaan game. Yang kedua, kurangi waktu bermain sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga, mengganti waktu yang biasa digunakan untuk nge-game diganti dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Hal ini bisa dirubah kurang lebih 2 bulan atau lebih tepatnya 66 hari. Menurut Philippa Lawley adalah peneliti kesehatan di University College London, dan semua juga berbalik kepada perilaku orangnya. Alternatif kegiatan positif bisa kita isi dengan belajar, berorganisasi, membantu orang tua, berolahraga, dan melatih soft skill. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.